Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Yogyakarta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang perancangan sistem informasi pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta berbasis website, yaitu dengan mata kuliah metode penelitian. Kami di sini 9 dari kelompok 2 yang beranggotakan Alam Banyu Candi, yaitu saya sendiri. Kemudian saya Elva Surya Husniati. Saya Haidar Kasanuradi. Saya M. Hoirul Mutakin. Saya Safar Nadia. Oke, itu tadi anggota dari kelompok kami. Kemudian kita langsung saja ke hasil diskusi kami ya teman-teman. Yang pertama akan menjelaskan yaitu dari Mbak Safa. Monggo Mbak Safa. Latar belakang. Pariwisata merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan sangat pesat dan merupakan ujung tombak kemajuan perekonomian suatu negara karena devisa yang dihasilkan dari kunjungan wisatawan dapat menambah pemasukan bagi negara. Sektor pariwisata bagi sejumlah negara telah menjadi andalan potensial dan prioritas dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian. Terlebih bagi negara Indonesia yang memiliki keindahan dan keragaman budaya yang menjadi daya tarik wisatawan. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki keunikan ragam budaya yang menjadi daya tarik wisatawan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota yang terkenal dengan potensi pariwisatanya. Namun sayangnya potensi pariwisatanya masih belum terpublikasi secara maksimal. Media informasi yang digunakan untuk mempublikasikan pariwisata daerah masih terbilang belum cukup lengkap sehingga dalam penyampaian informasi masih belum jelas. Untuk itu, kami sebagai mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi memiliki keinginan untuk membuatkan sebuah program perancangan sistem informasi pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta berbasis website untuk pengembangan potensi-potensi pariwisata sebagai upaya untuk mempublikasikan ke khalayak luas serta mengembangkan dan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sehingga dapat dijadikan pendapatan daerah yang potensial. Selanjutnya ada permasalahannya, yaitu kurangnya data informasi mengenai destinasi wisata yang berada di Yogyakarta. Kemudian belum adanya platform untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Yogyakarta. Deskripsi produk atau service. Yang pertama, data destinasi. Yang kedua, data user. Yang ketiga, data admin. Yang keempat, transaksi reservasi. Yang kelima, laporan user transaksi. Yang keenam, jumlah destinasi. Yang ketujuh, jumlah user. Yang kedelapan, jumlah transaksi. Yang kesembilan, info destinasi. Dan yang terakhir, info user baru. Kemudian selanjutnya ada keuntungan yang diharapkan. Yang pertama dari sisi admin, ada mempermudah menginput data user, kemudian mempermudah transaksi reservasi, mempermudah mencetak tiket, dan mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya. Yang kedua dari sisi user, ada mempermudah mendapatkan informasi dan mempermudah dalam pemesanan tiket. Berikut ini merupakan perencanaan aktivitas secara global. Yang pertama ada analisis dan desain sistem, jumlah hari 10 hari dan estimasi biaya 4 juta. Yang kedua desain aplikasi, jumlah hari 8 hari, estimasi biaya 2 juta. Yang ketiga pemrograman, jumlah hari 45 hari, estimasi biaya 20 juta. Yang keempat testing, jumlah hari 7 hari, estimasi biaya 2 juta. Yang kelima instalasi, jumlah hari 3 hari, estimasi biayanya 2 juta. Yang keenam dokumentasi, jumlah hari 12 hari, estimasi biaya 2 juta. Yang ketujuh training, jumlah hari 30 hari, estimasi biaya 6 juta. Yang ke-8 administrasi, jumlah hari 40 hari, estimasi biaya 5 juta. Yang ke-9 pemeliharaan, jumlah hari 30 hari, estimasi biaya 3 juta.
Yang ke-10 tambahan kerja, meeting dan lain-lain, jumlah hari 20 hari, estimasi biaya 10 juta. Total jumlah hari ada 255 hari dan estimasi biaya totalnya ada 56 juta. Untuk selanjutnya ada analisis sistem berjalan dengan metode pitches. Yang pertama, ada analisis kerja sistem atau performance. Sistem yang berjalan saat ini masih belum menyediakan media publikasi secara lengkap tentang pariwisata yang berada di Yogyakarta. Yang kedua ada analisis informasi atau information, ada akurasi. Jika terjadi kesalahan atau perubahan, suatu informasi yang ingin disampaikan membutuhkan waktu lebih banyak untuk memperbarui informasi tersebut. Kemudian ada ketepatan waktu. Pada sistem yang berjalan saat ini belum adanya media publikasi, agenda wisata tidak diketahui oleh wisatawan, sehingga wisatawan biasanya mengetahui agenda terlambat atau sedang berlangsung. Selanjutnya ada relevansi, untuk mengantisipasi informasi yang tidak tepat sasaran sehingga mengurangi tingkat relevansi. Yang ketiga, ada analisis ekonomi. Berdasarkan penilaian secara ekonomi, sistem lama akan membutuhkan banyak sumber daya dan proses cukup lama, sehingga menimbulkan peningkatan biaya operasional. Analisis yang keempat yaitu analisis pengendalian atau kontrol. Adanya data yang salah dari sumber data dan akan mengakibatkan informasi yang didapat kurang tepat. Dengan menggunakan sistem terbaru akan lebih mudah dalam mengupdate informasi atau melakukan pengendalian. Yang kelima ada analisis efisiensi, yaitu pengecekan dan pelaporan masih memerlukan waktu yang cukup lama, dikarenakan banyaknya data yang tidak sesuai sehingga kurang efisien. Dengan dibuatnya website ini, user dapat dengan mudah dalam mengakses dan mencari informasi. Yang terakhir yaitu ada analisis pelayanan atau servis. Pelayanan informasi yang diberikan sangat minim sehingga wisatawan kurang cukup dalam mendapatkan suatu informasi. Analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem usulan pada perancangan sistem informasi pariwisata terdapat dua pengguna yang saling berinteraksi, yaitu admin dan user. Kedua pengguna tersebut mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda-beda, seperti berikut. Analisis kebutuhan pada admin yang pertama yaitu melakukan login dan logout dalam sistem. Yang kedua, mengelola data admin. Kemudian mengelola sistem wisata seperti menambah, mengedit, dan menghapus informasi. Selanjutnya yaitu mengelola reservasi wisata dan pembelian tiket wisata dan lain-lain. Yang kedua yaitu user, yaitu melakukan login dan logout sebagai user. Yang kedua melihat daftar dan informasi wisata. Selanjutnya membuat password dan melakukan pengisian data diri. Berikut ini merupakan desain basis data, ERD atau Entity Relational Diagram. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Khoirul. Monggo silahkan Mas Khoirul. Ya, selanjutnya adalah spesifikasi file. Yang pertama adalah spesifikasi file tabel admin. Dengan nama file admin, akronim admin, fungsi untuk login sebagai admin. Kemudian tipe filenya adalah file master, organisasi filenya indeks sequential, akses file admin, media hard disk, panjang record 120 byte, kunci file ID admin, software PHP admin. Untuk elemen datanya, ID admin dengan nama field adalah ID admin, tipe varchar, size 6, dan sebagai primary key. Yang kedua adalah elemen nama admin, nama fieldnya adalah nama underscore admin, tipe varchar, size 25. Nomor 3 ada elemen data password admin, nama fieldnya adalah pass underscore admin, tipe varchar, size 8. Next. Ya. Yang kedua adalah ada spesifikasi dari file tabel user. Memiliki nama file user, akronimnya user, fungsi untuk login user, tipe file adalah file master, organisasi file indeks sequential, akses file dari user, medianya hard disk, panjang record 120 byte, kunci file
ID_user, software PHP_MyAdmin. Yang pertama, elemen data pertama ada ID user dengan nama field ID_user, tipe varchar, size 6 sebagai primary key. Yang kedua ada elemen data nama user dengan nama field nama _user, tipe varchar, size 25. Yang ketiga ada elemen data password admin dengan nama field pass_user, tipe varchar, size 8. Nomor 4 ada alamat user dengan nama field alamat, tipe teks. Nomor 5 email user dengan nama field email, tipe varchar, size 128. Dan terakhir ada elemen data nomor HP dengan nama field nomor_HP, tipe varchar, dan size-nya 12. Next. Yang ketiga ada spesifikasi file tabel objek wisata. Untuk nama filenya ada wisata, akronimnya wisata, fungsi untuk mengisi data wisata. Tipe file adalah file master, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, media hard disk, panjang record 136, kunci field kode wisata, softwarenya PHP_MyAdmin. Dengan elemen data pertama ada kode wisata dengan nama fieldnya kode_wisata, tipe varchar, size 6 sebagai primary key. Selanjutnya ada nama wisata dengan nama field nama_wisata, tipe varchar, size 20. Nomor 3 ada elemen data isi wisata dengan nama field isi_wisata, tipe varchar, size 50. Dan terakhir ada elemen data gambar wisata dengan nama field gambar, tipe varchar, size-nya 128. Dan selanjutnya ada struktur kode. Untuk kode ID_admin berisi sebanyak 6 digit. 2 digit pertama adalah kode admin. Digit ketiga berisi jenis kelamin. Digit ke-4 hingga ke-6 adalah tingkat terakhir tahun lahir. Yang B ada ID user. Sama berjumlah 6 digit kode. Untuk 2 digit kode paling depan adalah kode user. Digit nomor 3 adalah jenis kelamin. Dan 3 digit terakhir adalah tahun lahir. Yang terakhir ada kode wisata menggunakan 6 digit juga. Yang paling dua paling depan adalah kode wisata. Digit ketiga adalah huruf depan nama objek wisata, dan 3 digit terakhir adalah kode letak wisata. Dan berikut adalah rancangan use case diagram. Dan selanjutnya ada rancangan activity diagram. Activity diagram pemesanan tiket. Berawal dari login, kemudian kita memilih objek wisata. Selanjutnya sistem akan menampilkan informasi objek wisata. Setelah itu kita memilih menu, beli tiket, memilih destinasi, memilih rincian biaya pembayaran, dan finish. Next. Selanjutnya ada activity diagram mengakses informasi. Mulai dari start, kemudian kita mengakses halaman. Selanjutnya menampilkan list objek wisata. Kemudian memilih list objek wisata, dan terakhir ada menampilkan informasi objek wisata. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Itu dari Mas Khairul. Sekarang yang melanjutkan Mas Haidar. Silakan Mas Haidar. Rancangan dokumen masukan dan keluaran. Yang pertama adalah spesifikasi dokumen masukan. Nama dokumen, reservasi tiket, fungsi untuk memesan tiket wisata, sumber, budget admin, tujuan, pengunjung, medianya, form website, jumlah 1 form, frekuensi setiap pengunjung yang ingin memesan tiket. Bentuk lihat lampiran A.1. Next.
D. Nama dokumen, form konfirmasi tiket, fungsi untuk mengkonfirmasi pembayaran tiket dan pemilihan metode pembayaran, sumber pengunjung, tujuan bagian admin, media, form website, jumlah 1 form, frekuensi setiap reservasi akan dikonfirmasi, bentuk, lihat lampiran A.2. Next. C. Nama dokumen, form konfirmasi pembayaran, fungsi untuk mengkonfirmasi pembayaran yang dilakukan pengunjung, sumber pengunjung, tujuan bagian admin, media, form website, jumlah 1 form, frekuensi memastikan setiap tiket telah dibayar, bentuk lihat lampiran A.3. Next. 2. Spesifikasi dokumen keluaran. A. Nama dokumen, form bukti reservasi, fungsi untuk bukti pengunjung yang telah melakukan reservasi, sumber bagian admin, tujuan pengunjung, media, form website, jumlah 1 form, frekuensi setiap pengunjung yang telah melakukan reservasi, bentuk lihat lampiran B.1. B. Nama dokumen, form tiket, fungsi untuk tiket masuk mengunjungi tempat wisata, sumber bagian admin, tujuan pengunjung, media, form website, jumlah 1 form, frekuensi setiap tiket yang sudah dibayar oleh pengunjung, bentuk lihat lampiran B.2. Oke. Baik, itu pemaparan dari Mas Haidar. Selanjutnya itu dari saya akan menerangkan sedikit. Ini adalah desain antarmuka dari kelompok kami, yaitu halaman utama kami, home, seperti ini ya teman-teman. Ya, kemudian ini tampilan halaman login. Lalu ini tampilan menu destinasi. Kemudian ini tampilan menu reservasi kita. Lalu tampilan menu kontak. Kemudian tampilan menu tentang kami. Oke, lanjut ke struktur navigasi. Rancangan struktur navigasi admin itu dari kelompok kami berawal dari indeks, kemudian turun ke login, kemudian ada submenu yaitu destinasi, tentang kami, home, galeri, daftar user, reservasi, dan logout. Ini adalah struktur navigasi dari admin. Jadi di sini kita bisa mengedit, bisa menambahkan user, menambahkan destinasi, ataupun menghapus. Kemudian rancangan struktur navigasi user. Sama, itu kita mulai dari indeks, kemudian home, kemudian login, ataupun yang belum punya akun, kita buat akun dulu, kemudian nanti ada submenunya, yaitu destinasi, tentang kami, home, galeri, reservasi, dan logout. Nah, di sini perbedaan dari struktur navigasi user dan struktur navigasi admin itu, jika admin bisa mengubah dari data tersebut, namun kalau user tidak bisa mengedit data-data yang ada di aplikasi tersebut. User hanya bisa melihat destinasi, melihat submenu tentang kami, dan home, kemudian hanya bisa untuk reservasi, mencetak bukti transaksi. Tidak lebih dari itu. Nah, ini kesimpulan dari kami, yaitu yang pertama, pengelolaan informasi tentang objek wisata di daerah Istimewa Yogyakarta belum cukup memadai, sehingga wisatawan belum banyak yang mengetahui objek wisata yang cukup potensial di daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua, rancangan sistem informasi pariwisata berbasis website yang dibuat dapat digunakan sebagai media promosi. Kemudian yang ketiga, rancangan sistem informasi tersebut dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Kemudian yang keempat, prototipe sistem informasi pariwisata berbasis web sebagai media promosi ini menampilkan informasi di bidang pariwisata di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang kelima, dengan website ini
pengunjung dapat melakukan transaksi pemesanan tiket secara online tanpa harus mengunjungi ke objek wisata tersebut dengan cara melakukan reservasi yang telah tersedia dalam website tersebut. Dan kemudian saran. Yang pertama, rancangan sistem yang telah kami buat dapat dijadikan referensi untuk pembaca ataupun penonton dari video ini dan dapat dikembangkan. Kemudian yang kedua, rancangan tampilan sistem yang kami buat kurang menarik, pembaca dapat membuat desain tampilan yang lebih menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan kami juga minta maaf atas barangkali ada kesalahan kata, penggunaan kata maupun kesalahan kami dalam penulisan makalah ini. Jika Anda ingin mengkritik ataupun beri saran kepada kami, silahkan tampilkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.